Eyo, permasalahan komunikasi atau interaksi kelompok dalam keluarga selama stay at home check. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Lebih tepatnya welcome to my channel ya, karena aku baru kali ini bikin channel di YouTube dan baru kali ini juga aku upload video di YouTube yang mana sekaligus untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah komunikasi kelompok dan organisasi yang diambil langsung oleh Ibu Nikmah Hadiati. Belum kenalan ya? Kenalin, aku Hana Maulidina, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, semester 4. Social distancing, physical distancing, work from home, stay at home atau lebih gampangnya di rumah aja merupakan kebijakan dari pemerintah Indonesia yang mengharuskan semua warga negara Indonesia untuk tinggal di rumah aja sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 atau yang biasa disebut juga sebagai virus corona. Apa sih virus corona itu? Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Kampanye stay at home ini pertama kali digalakkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yang mana ini berarti wajib kudu harus ditaati oleh semua manusia yang ada di muka bumi ini, termasuk warga Indonesia. Nah, kebijakan stay at home sendiri di Indonesia ini masih belum tahu sampai kapan akan diberlakukan, dan ini udah berjalan kurang lebih 2 bulan. Bosen, pasti bosen. Kita nggak bisa keluar sama teman-teman main dan mengerjakan segala sesuatu itu di rumah aja, ngerjain tugas, sekolah, olahraga di rumah aja. Bosen pasti. Tapi mau nggak mau kita tetap harus mengikuti anjuran dari pemerintah ini demi memutus tali rantai penyebaran virus corona agar tidak semakin meluas dan menyebabkan banyak korban. Selain bosan, sudah mulai muncul nih masalah-masalah dalam selama masa karantina ini. Salah satunya ini ada masalah dari sisi komunikasi dan interaksi antar anggota keluarga. Nah, berikut nanti akan aku ceritain ya, ada permasalahan apa sih di dalam rumah aku selama masa karantina ini atau di rumah saja ini. Langsung saja ke video selanjutnya. Sebenarnya apa sih virus COVID-19 ini? Nah, penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut. Virus ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di kota Wuhan, China, dan sejak itu menyebar secara global mengakibatkan pandemi yang berkelanjutan. Per tanggal 12 Mei 2020, pasien positif coronavirus global telah dikonfirmasi sebanyak 4,18 juta pasien. Sedangkan pasien sembuh sebanyak 1,46 juta dan meninggal dunia sebanyak 286.000 jiwa. Sedangkan kasus nasional telah dikonfirmasi positif sebanyak 14.749 orang, serta yang sembuh dengan total 3.063 orang, serta meninggal dunia sebanyak 1.007 orang. Tak dipungkiri, korban dari virus COVID-19 ini dari hari ke hari semakin meningkat, mengingat penularan corona ini sangat mudah dari pasien satu ke orang lain. Salah satunya adalah dengan droplet atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin. Ada lagi yaitu menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya. Kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan. Lalu ada kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan dengan pasien positif corona. Salah satu tindakan pencegahan penularan COVID-19 ini adalah dengan menjalankan kampanye stay at home atau di rumah aja. Dengan di rumah aja, kita dapat meminimalisir kontak langsung dengan orang-orang di luar sana yang mungkin saja memiliki
virus COVID-19 ini di dalam tubuhnya dan menularkan ke orang lain. Lalu ada social distancing, yakni secara harfiah berarti menjaga jarak sosial. Berikut adalah gambaran kegiatan yang dilakukan pada penerapan pembatasan kegiatan ini, yaitu antara lain yang pertama ada kegiatan belajar jarak jauh dari rumah, lalu meliburkan sekolah atau institusi pendidikan lainnya, membatalkan kegiatan yang mengundang banyak massa, lalu membatalkan event olahraga, musik, dan lain sebagainya, melakukan pekerjaan dari rumah, dan pada pertemuan yang tak bisa dihindari, jangan melakukan kontak langsung atau kontak fisik dengan orang-orang lain. Nah, saking lamanya di rumah aja nih, muncul berbagai masalah yang ditimbulkan dari kampanye stay at home ini. Antara lain ini ada emosi jiwa. Kita itu mungkin lagi bosen, sumpek gitu di rumah aja. Pikiran kemana-mana, tugas numpuk, gak bisa keluar rumah, pengen main juga gak bisa. Akhirnya terjadi konflik batin di dalam diri sehingga diluapkan ketika kita sedang berkomunikasi dengan anggota keluarga yang lain. Yang kedua, semakin dekat semakin jauh. Gimana sih maksudnya? Mungkin secara fisik kita memang dekat dengan keluarga, namun di sisi lain secara tidak sadar kita malah semakin jauh. Masing-masing orang sibuk dengan gadgetnya, kakak sibuk dengan game online dan media sosialnya, ayah sibuk dengan urusan pekerjaannya, ibu sibuk dengan streaming drama Korea, adik-adik sibuk streaming YouTube, nonton Baby Shark. Sedangkan saya sendiri sibuk memantau grup WhatsApp kelas, menyimak teman-teman berkeluh kesah tentang tugas yang menumpuk. Hehe. Tak terasa memang. Namun inilah fakta yang terjadi. Intensitas mengobrol offline dengan anggota keluarga lebih kecil dibandingkan dengan teman-teman online. Haha. Ya, namanya juga netizen. Gak percaya? Nih aku spoilerin gambarnya. Sebenarnya ada kok solusi dari permasalahan tadi, yaitu yang pertama, menggunakan waktu dengan seimbang. Yang kedua, melakukan kegiatan yang menyenangkan. Yang ketiga, tetap aktif dan produktif. Yang keempat, berkomunikasi dengan orang lain, dalam artian ini adalah anggota keluarga. Yang kelima, puasa sosial media. Yang keenam, bermain game offline dengan anggota keluarga. Cukup mudah sih, tinggal kita aja mau melakukannya atau tidak. Nah, itu tadi guys pembahasan kita mengenai apa itu COVID-19, stay at home, dan permasalahan apa aja sih yang ditimbulin dari kebijakan stay at home ini. Lalu tadi ada penyelesaian masalahnya juga. Tetap di rumah aja, sehat walafiat, panjang umur. Tetap kita harus bisa bertahan untuk di rumah aja supaya tidak menimbulkan banyak korban lagi yang disebabkan oleh virus corona ini. Tetap semangat, tetap di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.